Dia Tuhan ku percaya. Lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman Dia dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah pusat penyembahan kami pada sore hari ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sampaikanlah apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Semuanya jemaat-jemaat sudah ada di tempatnya. Ya, jangan sampai kalau sudah dengar khotbah Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu yang di dapur, ada satu yang di atas rumah ini, ada satu yang di depan, ada yang satu yang kasih makan manuk, ada satu yang parkir motor, ya. Jangan sampai, karena kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak boleh lepas dari kita, ya. Iman timbul dari coba sini. Iman timbul dari kebenaran akan firman, ya. Bukan dari makanan-makanan itu. Bukan dari lampu-lampu ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lampu-lampu ini memang penting, tapi ada lagi yang lebih penting dari lampu ini, ya. Lilin-lilin ini semua, itu kemarin Natalan di Pak Yuk, nggak ada semuanya, tapi hadirat Tuhan nyata. Itu nggak menjamin hadirat Tuhan ada di tempat ini. Semua lampu-lampu makanan, makan nasi goreng pun nggak apa-apa. Pokoknya hadirat Tuhan ada di sini. Amin. Ayo kita baca firman Tuhan. Yohanes pasal berapa? Yohanes pasal berapa jemaat di sini? Ya, buka ya. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-38. Oke, kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring dalam hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Ya. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Nah, saya dikasih tema, ya. Tuh kemarin ada juga, ini apa nih? Ya Tuhan, aku percaya, ya. Ada celuritnya ini ya. Ini celurit atau tanda tanya ini ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya Tuhan, aku percaya. Tanda tanya. Ini maksudnya memang Pak Jun ini memang suka memberikan tanda tanya dia. Kalau di grup-grup itu memang suka kasih tanda tanya. Jadi kalimatnya itu belakangnya nggak pernah titik, pasti ada tanda tanya. Pasti semua orang bertanya, ini apa ini maksudnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini dikatakan temanya, ya Tuhan, aku percaya. Nah, gini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu ceritanya dulu ya. Ini ada seorang yang dilahirkan buta dari lahir, ya. Terus murid-murid sama Tuhan Yesus kebetulan lewat. Terus murid-murid nanya, Tuhan, kalau anak ini lahirnya sudah buta, siapa yang salah? Kan kalau menurut sekelilingnya pada waktu itu, kalau orang lahir buta itu berarti berdosa. Makanya kalau kita baca, dia dipanggil orang berdosa sama orang-orang Farisi. Kenapa? Karena dia lahir buta. Ini yang salah siapa Tuhan? Bilangnya murid-muridnya. Yang salah orang tuanya atau yang salah siapa?
Tapi jawaban Tuhan Yesus itu mantap, ya. Jawaban Tuhan Yesus saya baca, bukan dia dan juga bukan orang tuanya yang salah, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Terus ayat yang keempat, kita ini berarti Tuhan Yesus sama murid-muridnya semua yang ada di situ bilang, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Kemudian orang-orang itu semua, kemudian Tuhan Yesus meludah, terus adukan ludahnya ditaruh di mata, terus dia sembuh. Singkat ceritanya, orang-orang tanya, ini yang buta ini ya, yang buta sejak lahir. Ya, orang-orang nggak percaya. Terus mereka semua mempertanyakan, siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan adalah Yesus. Gitu ya. Ditanya dulu orang tuanya. Pokoknya singkat ceritanya, akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang Farisi ini bilang, siapa yang berani menyembuhkannya pada hari Sabat? Ini cari-cari kesalahan. Ya, kemudian akhirnya dia ini percaya kepada Yesus, ya, si buta ini. Kemudian Tuhan Yesus datang dan nanya begini, ayat yang ke-35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, jadi dia diusir, ya, karena tidak terima bahwa ada seseorang yang menyembuhkan. Karena mereka percaya kalau Allah yang bisa menyembuhkan, gitu ya. Ini pertanyaannya, percayakah engkau akan anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya. Akhirnya di sini ayat yang ke-38 seperti tema kita, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, karena dikasih tanda tanya di kata percayanya ini, kita mengerti dulu arti kata percaya. Ya. Nah, saya selidiki dari interlinear. Ada murid-murid di 3 ya tahu kan, interlinear itu kayak kalau ibaratnya Pak Jun ini pisang goreng dan kopi pagi hari, ya. Jadi itu memang bawaannya terus gitu ya Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, kata percaya itu berasal dari kata pistewo. Ini bahasa aslinya, ya, pistewo. Oke, kita singkat saja menjadi pistis. Ya. Nah, pistewo ini yang pertama diartikan dalam bahasa aslinya, artinya adalah mengenai kepercayaan atau orang yang dapat dipercaya atau setia. Jadi orang yang dapat dipercaya ini arti kata dari pistewo. Contoh ya Bapak Ibu saudara-saudara, ada di dalam Matius pasal yang ke-25, ada seorang memberikan kepercayaan kepada 3 orang. Yang pertama dipercayakan kepada dia 5 talenta. Yang kedua dipercayakan kepada dia 2 talenta. Yang ketiga dipercayakan kepada dia 1 talenta. Yang pertama dia mengembangkannya, ya, dia mengembangkannya menjadi 5 talenta lagi, jadi 10. Yang kedua dia mengembangkannya lagi menjadi 2 lagi, berarti 4. Dan yang terakhir, apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Dia tidak mengembangkannya. Dia bilang bahwa, coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Ayat yang ke-24. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi menurut dia 1 talenta itu kecil. Coba ya kita lihat di kamus ya, kamus belakang ya. Cari kata talenta. Ya, kamus talenta ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal. Kurang lebih berapa Bapak Ibu saudara-saudara? 34 kilogram. 1 talenta itu 34 kilogram.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, satu talenta itu bukan gambar kecilnya. Sebenarnya satu talenta itu banyak. Kan banyak ya anak muda ya. Oh Tuhan, saya kan cuma bisanya nyanyi. Waduh, talentanya cuma satu. Beda dengan Pak Jun. Pak Jun bisa masak, bisa nukang, bisa semuanya. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, talenta yang dipercayakan walau satu, itu satu talenta itu berapa tadi? 34 kilogram, 3.000 sikal, besar itu. Tapi ketika dia dipercayai sesuatu, ketika orang yang ketiga ini dipercayai sesuatu, dia mengatakan Tuhan adalah hamba yang jahat. Padahal firman Tuhan bilang, ayat yang ke-21-nya, Matius 25 ayat 21, maka tuannya itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Ini setia ini menggunakan kata yang sama dengan kata percaya yang ada di dalam Yohanes. Ya, kata setia, pisteo. Engkau telah pisteo pada perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kamu perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa sih harus perkara yang kecil? Coba ini contoh. Kalau misalnya saya nemu Pak Daniel ini jalan, uang 10.000-nya jatuh. Pak Daniel, uang 10.000-nya jatuh. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, belum tentu kalau suatu saat Pak Daniel lewat terus dompetnya tebel, isinya 5 juta. Kita nggak tahu, pokoknya tebel aja jatuh, gitu ya. Pak Daniel sudah jauh di sana. Wih, 5 juta, gitu ya. Aduh, Natal itu, saldonya masih 0. Aduh, cocok ini berkat Tuhan ini. Ini berkat Tuhan ini ya. Wah, 5 juta. Tapi Pak Danielnya ada di sana. Kira-kira banyak orang alam, Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang musal, ya. Ini berkat dari Tuhan. Enggak. Kalau 10.000 yang jatuh kita langsung ini 10.000. Tapi kalau misalnya itu berkatnya besar, itu bukan berkat, itu uangnya besar. Kita mungkin pilih, kita mau ngasih tahu orang itu apa enggak ya? Kita mau ngasih tahu orang itu apa enggak ya? Mendingan tak tahu aja nih. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, orang yang setia pada perkara kecil akan diserahkan perkara yang besar. Nah, ini mengenai kepercayaan, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi percaya ini mengenai orang yang dapat dipercaya. Ada seorang dari murid Tuhan Yesus bernama Yudas, ya, bernama Yudas. Dikatakan, ya, di dalam kitab Yohanes 12, dia ini suka korupsi, dia ini suka mencuri, dia ini yang pegang khasnya dari timnya ini. Timnya Tuhan Yesus ini, mungkin kalau tim Tuhan Yesus ini dulu sudah ada motor dan motornya mobil, mungkin timnya namanya tim motor mobil. Tapi di dalam timnya ini, Bapak Ibu, ini dia diserahkan untuk memegang uang. Tapi Bapak Ibu, dia ini adalah bendahara yang tidak jujur, dan akhirnya dia mengkhianati Yesus untuk beberapa sikal perak. Ya. Ini orang nggak bisa dipercaya ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini orang nggak bisa dipercaya. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita ini dipercaya sebagai seorang hamba Tuhan, kita ini dipercaya sebagai seorang gembala, gembalakanlah domba-dombamu dengan setia. Kalau kita ini dipercayakan sebagai pemain musik, main musiklah yang bagus. Kalau kita ini dipercayakan sebagai pemimpin pujian, jadilah pemimpin pujian yang bagus, siapkan yang terbaik. Jangan sudah mau acara, lagunya mana ya? Aku belum latihan. Pokoknya lagu yang kemarin aja. Tidak dipersiapkan dengan baik. Ini namanya nggak bisa dipercaya. Ada seorang lagi contoh yang namanya Yusuf, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dikatakan bahwa pemilik istana itu mempercayakan hartanya ini, mempercayakan seluruh pemerintahnya ini kepada Yusuf. Bahkan sampai istrinya saja ngajak dia tidur, dia lari. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, dia lari. Dia dipercayakan, makanya firman Tuhan, ya, mengatakan bahwa dia disertai Tuhan dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu orang yang dapat dipercayai, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini arti yang pertama ini, dapat dipercayai atau setia. Coba salah seorang membacakan di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, ya, apa yang punya?
Siapa yang mau baca? Yang laki-laki saja. Yang dari sebelah sana saja. Ya. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Setia ini kan berarti kalau dalam perjanjian lama, berarti kan bahasa Ibrani ya. Ini bahasa Ibrani ini aman, sama, aman, bahasa Ibraninya aman. Sama artinya dengan pisteuo. Ya, dapat dipercaya. Orang yang mengatakan dirinya baik itu banyak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi orang yang setia, orang yang dapat dipercayai, siapakah yang menemukannya? Ini Pak Denny ini pengalaman itu. Ya, dia mempercayakan semuanya pada satu orang. Akhirnya satu orang ini di sana digerogoti, kantor sana digerogoti, kantor sini digerogoti. Pusing Pak Denny ini beberapa bulan yang lalu. Karena kenapa? Orang ini kayaknya setia, tapi rupanya dia nggak dipercaya. Orang itu kalau nggak bisa dipercayai, dia ini Bapak Ibu Saudara-saudara itu kayak angker dalam tubuh. Lama-lama menggerogoti, lama-lama bisa membunuh. Makanya Yudas ini dia bisa menjual Yesus karena memang dia orang yang tidak bisa dipercayai, tidak bisa setia. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini arti percaya yang pertama. Nah, arti percaya yang kedua, ya, arti percaya yang kedua sama juga pisteuo. Arti percaya yang kedua adalah yakin. Saya merumuskannya yakin 100% akan kemampuan. Yakin. Gini ya, saya kasih gambaran gini. Saya percaya Pak Yohanes ini bisa naik mobil. Ini saya sebut Pak Yohanes Bapak Ibu Saudara supaya dia di belakang nggak ngobrol gitu ya. Pak Yohanes ini bisa naik mobil. Saya percaya sebab pernah suatu ketika saya ngajarkan dia naik mobil ya. Saya agak bangga walaupun saya juniornya, dia senior ya. Saya pernah ngajarin dia naik mobil. Dia bisa naik mobil. Pernah ada alat berat di depan, mau dihajar sama beliau ini. Saya sampai ngeri gitu ya. Saya percaya Pak Yohanes ini bisa naik mobil. Tapi kalau suatu saat Pak Yohanes ini bilang, ayo Bu Seba, ayo Ibu Jun, ayo ibu-ibu semua diajak, ayo kita pergi ke Gedung Banteng, saya yang nyetir gitu ya. Ayo ibu, jadi ayo sesepara gitu ya, istri saya. Ayo, saya yang nyetir, biar bapak-bapak naik motor, saya yang nyetir ke Gedung Banteng. Kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya nggak? Saya percaya kalau Bapak Yohanes ini bisa naik mobil karena saya sendiri yang mengajarkannya bisa nyetir mobil. Tapi kira-kira saya mempercayakan istri saya nggak untuk disetirin sampai ke Gedung Banteng, jalannya gini. Kira-kira saya percaya nggak? Walaupun Pak Yohanes ini bisa naik mobil, dari 100 orang gak ada yang percaya, gak ada yang yakin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara ya, ini hanya gambaran, Kadang ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita itu untuk hal yang kayak batu, ya, panas, tubuh diketek gini, panasnya 38, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tapi kalau suatu saat Bapak Ibu Saudara-saudara, ada saudara-saudara kita yang kena kanker, bisa nggak kita bilang dalam nama Yesus sembuh? Bisa nggak? Iya, ini sama nih perumpamannya. Saya percaya Pak Yohanes ini bisa naik mobil, tapi saya nggak mempercayakan hal yang terbaik dalam hidup saya dibawa sampai jauh ke sana. Sama Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk hal-hal yang kecil kepada Tuhan Yesus kita percayakan Tuhan sembuhkan ini. Tapi suatu saat ketika kita menghadapi permasalahan, kita mungkin terjerat utang yang besar karena kita salah melangkah dalam usaha, kita terjerat utang 30 juta misalnya, maka kita lari ke bank online, Bapak Ibu Saudara-saudara. Suatu saat nanti ketika kita menghadapi permasalahan yang besar, maka kita lari kepada tetangga kita. Kita pinjam apa saja sama tetangga kita. Suatu saat nanti kita menghadapi masalah-masalah yang sulit. Bapak Gembalanya bilang, tenang, ada Tuhan. Iya, saya percaya ada Tuhan, tapi ini masalahnya sulit Pak Jun. Tapi Pak Gembala ini masalahnya sulit. Tapi kalau masalah-masalah kecil,
kita percayakan kepada Tuhan. Sementara ketika kita menghadapi masalah-masalah yang besar, kita tidak percaya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, arti kata pisteo yang kedua adalah percaya 100%, yakin 100% akan kemampuan Tuhan. Amin. Tidak usah lagi kasih tanda tanya. Percaya itu adalah yakin 100% akan kemampuan Tuhan. Kalau kita yakin 100% akan kemampuan Tuhan, maka kita tidak akan ragu lagi ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka kita tidak akan ragu lagi akan kemampuan Tuhan. Amin enggak? Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Kadang ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mungkin. Ini yang sulit nih ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya itu nggak pernah berpikir, ya, saya itu nggak pernah berpikir kalau saya itu akan membangun tempat tinggal untuk saya. Saya waktu tinggal di Pulau Cina, saya tinggal itu di tempat kontrakan yang besarnya sekian. Ini terbuat dari kasur, ya, paling panjangnya 3 kali 4, gitu ya. Itu 1 tahun 4 juta itu, Bapak Ibu Saudara. Itu anak-anak pernah main, dia lempar batu ke titik itu batunya terus masuk ke dalam. Saya bilang, jangan dilempar batu ya. Suatu ketika kontraknya sudah habis, kita dipindahkan ke satu tempat juga sama besarnya, tempatnya itu gede. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Suatu ketika saya dipindahkan lagi, saya dipindah-pindahkan terus ya Bapak Ibu. Saya dipindahkan lagi, saya dipindahkan ke Grebek, itu perumahan. Ya, wah, perumahan. Tapi istri saya bilang, ini bukan rumah kita, ini rumah orang, ini dipinjamkan saja, gitu ya. Akhirnya 5 bulan kami di situ diminta rumahnya. Kan sudah pindah ke Arjoyoso, rumahnya saya minta lagi, gitu ya, saudara-saudara. Saya pindah ke Arjoyoso, itu gereja itu kami sekat ini untuk tempat tinggal, ya. Itu tempat tinggal kami itu ada sepeda motor, kulkas, tempat tidur nyampur jadi satu, ya. Kalau aromanya sih, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara-saudara pertama kali datang ya mungkin campur aduk. Kalau kami aromanya aroma kamar ya, karena memang tiap hari dicium ya aromanya itu. Suatu saat Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bilang sama istri saya, suatu saat nanti kita akan bangun sebelah. Ya. Dari mana duitnya itu? Ya, 50 juta nggak cukup, gitu ya. 50 juta nggak cukup, saya nggak tahu. Tapi saya yakin dalam hati saya, suatu saat nanti saya akan membangun. Ya, saya santai, saya nggak mikirin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mikirin, apa yang aku dapat berkat? Berkatnya datang ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau nggak dipikirin kan berkatnya datang ya. Saya nggak mikirin, terus tiba-tiba ya entah orang mana yang datang ya, 1, 2, 3 itu datang. Akhirnya sampai sekarang saya mulai membangun walaupun bangunannya itu masih menggantung ya Bapak Ibu Saudara. Karena tukangnya 2, Pak Jun sama Pak Yu masih kayaknya terbang-terbang gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi sudah berdiri, sudah bagus, dan saya yakin rumah itu akan selesai. Saya itu mengharapkan orang A, orang B, orang C, orang D, dan orang ABCD ini bukan dia yang bantu saya. Padahal saya berharap kepada orang ini karena orang ini adalah orang mampu, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, saya mancing, Pak saya lagi mau bangun. Oh, enggak bisa. Pak saya lagi mau bangun. Oh ya, mudah-mudahan berhasil pembangunannya. Oh, enggak ada Bapak Ibu Saudara. Justru orang-orang yang saya enggak pikirkan, dia yang bantu saya. Bayangin, kalau misalnya kita itu percayanya 100% akan kemampuan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Maka Tuhan akan bertindak. Nah, kalau kita apa yang harus kita lakukan? Ini yang jadi pertanyaannya ya. Kalau kita apa yang harus kita lakukan supaya percaya kita di dalam diri kita ini semakin besar? Saya nggak jauh-jauh dari teksnya. Ini kan ayat 38, katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah. Nah, kata menyembah di sini. Nah, ini yang pertama ini. Bagaimana kita supaya bisa percaya kepada Tuhan semakin besar? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus rajin menyembah. Kata menyembah di sini menggunakan kata proskuneo. Cari sendiri artinya. Artinya adalah seperti seekor anjing mencium tangan tuannya. Ya, itu arti kata proskuneo. Seperti seekor anjing mencium tangan tuannya. Artinya adalah di sini kan dia katakan
sujud menyembah. Atau dalam bahasa lain, dalam bahasa Matius, ia tersungkur. Orang tuh kalau menyembah raja zaman dulu itu tersungkur. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di tanah untuk menyembah orang yang dianggapnya lebih tinggi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kan pernah Tuhan Yesus itu menggambarkan ada seorang berdoa. Yang pertama seorang Farisi, dia berdoa, ya Tuhan, aku sudah berpuasa, aku sudah menyembah Tuhan, aku tidak seperti dia. Dia ini pemungut cukai. Lalu pemungut cukainya berdoa, ya Tuhan, aku ini orang berdosa. Tuhan Yesus tanya, mana yang dibenarkan sama Tuhan? Tuhan Yesus bilang, pemungut cukai. Kenapa? Karena ketika ia berdoa, ia merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya, jangan sampai kita kalau berdoa sama Tuhan itu, kita merasa kita ini adalah orang yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, padahal arti kata menyembah di sini, apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Arti kata menyembah di sini seperti seekor anjing menjilati tangan Tuhan, mencium tangan Tuhan. Ya, seperti seekor anjing. Jadi kita ini harus tersungkur serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Nah, kalau setiap hari kita bangun, kita langsung lari ke motor, mandi, langsung lari ke kantor, itu berarti dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudara itu tidak ada kata menyembah. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara tidak menyiapkan waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara tidak pernah menyembah Tuhan setiap hari, Bapak Ibu Saudara-saudara tidak bisa dikatakan orang yang percaya, orang yang istiwa, orang yang dapat dipercayai, orang yang 100% menaruh harapannya kepada Tuhan. Tidak bisa. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara dalam satu hari tidak meluangkan waktu untuk proskuneo pada Tuhan, untuk mencium tangan Tuhan, untuk tersungkur di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita enggak proskuneo. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mau disebut orang yang dapat dipercayai, yang menaruh 100% harapannya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, satu hari, pagi atau mau tidur, sediakan waktu bersyukur di hadapan. Amin. Bersyukur di hadapan Tuhan. Itu baru namanya Bapak Ibu Saudara-saudara disebut orang yang dapat dipercayai. Amin. Ya, yang kedua, berdiri teguh. Salah seorang membaca di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan berpayang tidak sia-sia. Ya, berdirilah teguh. Ya, kita lihat kan contoh dari orang kita yang sejak lahir yang disebutkan Tuhan, dia berdiri teguh, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, berdiri teguh ini artinya tetap dengan tidak bergerak. Berdiri teguh tetap dengan tidak bergerak. Nah, suatu ketika kan ada lindu ya. Gereja di Arjoyoso itu gak ada tiang-tiangnya, ternyata gak ada longsoran. Waktu lindu itu saya lihat Bapak Ibu Saudara, itu begini. Dalam nama Yesus, mudah-mudahan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Goyang dia. Tapi kemarin ya, bangunan di belakang gereja itu saya Pak Jul sama Pak Jul kita cor itu ya, tiangnya dekat-dekat itu. Pas kita lagi kerja kan nggak ada itu lindu itu cuma gerak gini-gini aja, tapi yang sudah ada tiangnya dia nggak bergerak. Kenapa? Karena ada tiang. Makanya berdiri teguh itu selalu digambarkan dengan kata pilar. Ya, pilar itu kayak cakar ayam itu. Kalau bangunan ada cakar ayamnya, dia nggak goyang, dia nggak bergerak sekalipun digoyang. Dia nggak bergerak sekalipun digoyang. Misalnya
Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya memutuskan untuk tidak berbuat dosa lagi. Saya nggak mau menjadi orang pembohong. Tapi besok, ketika saya ketemu dengan realitanya di kantor bahwa saya juga membutuhkan uang, akhirnya saya bodoh. Nah, ini namanya tidak berdiri teguh. Orang yang berdiri teguh, dia tetap berdiri di dalam kebenaran. Ya, tetap berdiri di dalam kebenaran. Sekalipun orang menggoyahkan dia tetap berdiri dalam kebenaran. Kenapa? Karena dia berdiri teguh. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernah Tuhan Yesus, dia puasa 40 hari. Lalu datang iblis. Iblis bilang apa? Yang pertama, kamu kan Tuhan, ini dalam hati saya. Kamu kan Tuhan, kamu ubah batu ini jadi roti. Kamu kan bisa ubah ini. Kamu kan 100% Tuhan, 100% manusia. Kamu bisa ubah batu ini jadi roti. Kira-kira Tuhan Yesus bisa nggak? Bisa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia itu 100% Tuhan. Dia bisa. Tapi firman Tuhan bilang apa? Manusia tidak hidup dari roti saja. Banyak Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang Kristen zaman sekarang karena kebutuhan hidup, dia mencoba mengubah batu menjadi roti. Lebih baik saya ini di kerjaan itu tidak jujur saja. Kalau usaha, lebih baik saya juga usaha yang tidak jujur. Karena kalau jujur, rupanya untungnya cuma 1 item 2.000. 1 item 2.000, 10 item cuma 20.000. Kalau saya jujur, bagaimana saya bisa hidup? Tapi kalau saya permainannya tidak jujur, maka untung yang saya dapatkan itu lebih banyak. Ini adalah usaha kita mengubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus lapar, Bapak Ibu Saudara-saudara. 40 hari, 40 malam tidak makan. Tapi dia nggak mau menuruti hawa nafsunya, mengubah batu menjadi. Ini namanya berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hidup ini banyak sekali godaan. Ya, ingat loh, godaan itu ya adalah jebakan. Ya, ingat loh, godaan itu adalah jebakan. Kalau kita jebak Manu ini tidak mungkin kita kasih apel. Ya, Manu ini harus kita kasih makanan kesukaan dia. Apa makanan kesukaan dia? Ulat. Kita taruh ulat, kita taruh jerat, dia datang. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara digoda sama iblis, itu yang digoda itu kesukaannya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara suka lihat perempuan, maka iblis menggodanya dengan perempuan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara digoda laki-laki karena sukanya perempuan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sukanya duit, maka iblis goda saudara dengan duit. Ya, tapi kalau kita berdiri kita menjadi orang yang istimewa, orang yang dapat dipercayai, maka saya putuskan sekarang, sekalipun itu kesukaan saya tidak mau masuk di dalam tangkal emas. Saya manuk-manuknya Pak Jun bakar emas, tangkarnya emas, tapi ada di dalam kehidupan. Ya, mungkin saudara-saudara kayak orang di dalam asrama yang juga itu loh. Ada semua tapi di dalam jangan mau terjebak dengan jebakan-jebakan. Dan yang ketiga, kalau sudah yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah mau yang terakhir, karena memang saya dijatah waktunya, saya kasih bocoran Bapak Ibu Saudara-saudara, waktunya tidak banyak. Yang ketiga, kita baca dulu di dalam Yohanes, ayat kita di Yohanes 9 ayat yang kedua. Saya bacakan lagi ya, biar kita ini hafal ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan penjelasan, ya, kalau dia ini buta dari lahir, itu yang salah bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi ini adalah rencana. Nah, yang ketiga, kalau kita mau punya kepercayaan yang besar pada Tuhan, kita dapat dipercayai, kita harus tahu rumusnya, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah baik.
Kita tahu itu dulu loh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini yang ketiga, ini penting sekali nih. Kita harus tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya ingat tanggal 25 Desember, saya nggak mau mengorek luka yang sudah mau mengering, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi saya ingat tanggal 25 Desember yang lalu, tahun lalu, saya peluk itu yang namanya almarhum Pak Rudi. Tapi ini berarti sudah 1 tahun sudah berjalan kita ini tanpa almarhum Pak Rudi. Tapi Bapak Ibu, yang terjadi dalam kehidupan keluarga Ibu Seba ini, tahu sekarang semuanya mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang saya lihat dari perginya almarhum Pak Ruben, saya nggak pernah melihat ada keburukan di keluarga Ibu Seba. Saya melihat semuanya mendatangkan kebaikan. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita mengalami musibah terus kita bilang, oh Tuhan ini mau mencelakai kita, ya. Bukan berarti Pak Jun ini terus menghadapi tanggungan-tanggungan anaknya yang besar terus bilang, oh ini semua karena Tuhan mau mencelakai kita. Enggak. Pak Jun ini pernah bersaksi kepada kita, dia bilang tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, bahkan pada detik-detik terakhir Tuhan menyediakan. Amin. Pada detik-detik terakhir Tuhan menyediakan, tepat pada waktunya. Jadi ini yang ketiga, kita harus tahu dulu, semua ini adalah pekerjaan Allah di dalam ayatnya. Berarti semua yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu buruk, baik itu yang kita anggap sial, kita harus pahami dulu bahwa semua ini mendatangkan kebaikan. Nah, kita pahami itu dulu. Kalau kita sudah paham itu, maka kita akan menjadi orang yang 100% menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu yang terjadi dalam hidup kita ini semua mendatangkan kebaikan. Saya dipindahkan dari Sumeneb ya ke Gua Cina, kayaknya memang rasanya menderita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi kalau sekarang saya berdiri di tempat ini, saya lihat ke belakang, memang benar Bapak Ibu Saudara-saudara, semua itu langkah demi langkah yang Tuhan tuntun. Ya, walaupun dulu kemarin-kemarin saya rasanya kok kayak gini ya Tuhan, tapi sekarang saya bisa melihat, oh Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ini Pak Jun, Pak Yo kemarin membantu saya membangun. Kita nggak pakai tukang ya Bapak Ibu Saudara. Waktu kita bangun di Arjoyoso itu musimnya panas-panasnya. 1 bulan pertama panas, terus 1 bulan kedua itu hujan-hujanan. Memang Pak Jun sama Pak Yo ini menderita waktu itu ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saya pura-pura pilih akan derita mereka, dan saya pura-pura buta akan derita mereka ini. Jadi saya ya pokoknya kita harus kerja begitu aja ya. Kita itu wajah kita tuh hitam sampai sangat hitam. Saya ini sama Pak Jun sama Pak Yo ini hitam. Terus bulan kedua itu hujan terus. Pak Yo ini hujan Bapak Ibu Saudara-saudara. Pak Jun bilang jalbo itu dia naik terus hujan. Ngeri itu. Badan ini rasanya kayaknya mau remek. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat sekarang Pak Yo bangun gereja, bangun rumah, kemarin dapat berkat yang banyak. Ya, sekalipun hal-hal yang tidak baik kita akan kita. Tapi kalau kita percaya bahwa yang ketiga ini semuanya mendatangkan kebaikan, maka kebaikan itu akan kita rasakan. Amin. Ya Tuhan, ya Tuhan, Aku percaya. ya Tuhan, Aku percaya. aku percaya. Aku percaya. Artinya adalah dapat dipercayai dan 100% kita yakin akan bermanfaat. Amin. Nah, saya kasih gambaran yang terakhir ya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya sudah tutup Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara boleh tutup Alkitab bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara pernah datang ke ulang tahun? Pernah ya? Ya. Saya pernah datang. Tadi saya datang ke ulang tahunnya Petra. Dia di YouTube dulu. Nah, misalnya Pak Daniel Pematala ini ulang tahun. Karena kan dekat-dekat kemarin dia ulang tahun, cuma dia nggak ngerayain, mungkin faktor biaya Pak. Kalau ulang tahun itu biayanya nanti apalagi yang dilakukan. Nah, misalnya Pak Denny ini ulang tahun, dia undang kita semua. Ayo, tanggal sekian saya ulang tahun, datang ya, saya masakin B, saya masakin apa, saya masakin semua makanan kesukaan yang saya masakin. Oke.
datanglah pada hari kita ulang tahun. Terus Pak Denny-nya nggak ada. Di acara ulang tahunnya Pak Denny-nya nggak ada. Kita datang, Pak Jun, Pak Yo, Pak Kasihan, mana? Pak Denny-nya mana? Siapa yang ulang tahun? Pak Denny. Pak Denny-nya nggak ada. Gimana rasanya ulang tahun tanpa yang orang ulang tahunnya ada? Hah? Aneh. Masa mau rayakan ulang tahun, yang ulang tahunnya nggak ada? Aneh. Bapak Ibu Saudara, hari Natal itu kita merayakan hari apa? Hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Hari birthday. Ya, saya bisa Inggris. Birthday-nya Tuhan Yesus. Hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Kita rayakan itu sekarang ini, kita rayakan hari ulang tahunnya Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi kalau Tuhan Yesusnya sudah ada di sini, itu apa kita rayakan? Ya. Banyak kan Bapak Ibu Saudara-saudara di gereja besar, gereja seperti ini tidak ada. Di gereja besar saya pernah ya di Sumeneb ini gerejanya besar. Ada seksi-seksinya, seksi konsumsi, seksi dekorasi, seksi perlengkapan. Saya pernah jadi seksi perlengkapan. Lihat itu, Bang Sem itu, udah beres pekerjaannya dari seksi dekor, dari seksi konsumsi bilang, lihat itu seksi dekor, apa itu pohon terangnya kayak gitu. Terus sudah hari hanya pas makan, apa ini seksi konsumsinya, masa makanan kotakan, semuanya mengeluh ya. Yang tim masak waktu Natal sibuk dimasak-masak sana, ibu-ibu sibuk masak nggak dengarkan khotbah. Yang jaga parkir sana nggak dengarkan khotbah ya. Yang perlengkapan ngurusin genset, ngurusin lampu, ngurusin sana, nggak bisa menikmati Natal. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita masuk orang yang di sini, kita nggak rayakan hari ulang tahun ya. Orang yang nggak ada di sini, jangan sampai kita rayakan ulang tahun, kita sibuk ngurusin dekorasi ini, terus Tuhan Yesus nggak lahir di hati kita, ya. Nggak ada perubahan yang terjadi setiap tahun, ya. Tahun depannya kita kayak gini lagi, malah kita lebih merosot lagi, malah kita lebih banyak lagi melakukan dosa. Kenapa? Karena memang setiap Natal kita nggak bisa merayakan momennya, karena memang Tuhan Yesus tidak lahir di hati kita. Kita rayakan Natal sibuk, tapi Tuhan Yesusnya nggak lahir di hati kita. Padahal yang terpenting kalau kita rayakan Natal, Tuhan Yesus lahir di hati kita. Kita harus berubah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita ini nggak pernah setiap tahun pun mencoba untuk berubah, kita itu nggak naik kelas. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita itu nggak naik kelas. Kalau kita ini gaya penyembahannya, kalau kita menyembah Tuhan, kalau datang ibadah, oh Tuhan kayak gini sampai kita nangis-nangis. Tapi habis itu kita nggak berubah. Itu sama dengan anak sekolah. Terima kasih ya Bapak sudah sekolahin saya. Terima kasih ya untuk uang jajannya Pak. Terima kasih ya Bapak sudah belikan sepatu. Terima kasih ya Bapak ini baik. Saya disekolahkan di sekolah yang terbaik. Kamu ranking berapa? Saya ranking terakhir dan saya tidak naik kelas. Untuk apa kita ucapin syukur kepada ayah kita kalau kita sendiri nggak naik kelas? Ya. Tapi saudara-saudara, kalau setiap tahun hidup kita nggak berubah, kita nggak berubah menjadi orang yang dapat dipercayai, yang pisteu, maka kita itu sebenarnya tidak naik kelas. Untuk apa kita rayakan kalau Tuhan Yesus sudah lahir di hati Bapak Ibu saudara-saudara dan jangan sampai pernah seperti ini. Saya bangga sama Pak Yohanes. Kemarin kita memang bercanda Pak Yohanes, kita nggak serius. Kita bilang Natal di tempat Pak Yohanes itu Natal telanjang. Saya percaya Pak Yohanes ini tidak perhatikan ini. Pak Yohanes itu yang penting perhatikan bagaimana kita bisa merayakan Natal yang baik. Buktinya saya pulang dari Gedung Banteng, saya bahagia Bapak Ibu Saudara-saudara. Serius, saya bahagia. Kami dijamu sama Pak Yohanes, makanan itu berlimpah. Kami mau pulang, dimasakin lagi ikan lagi, diajak lagi ke pantai. Pulang, itu Natal yang pernah pergi ini kita beli mahal-mahal kelapa. Ya ini penting, tapi ini bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah Yesus lahir di hati kita. Amin. Ya Tuhan, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri.
Aku percaya. Melewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Katakan ini dengan kerendahan hati kita, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya, aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan sore hari ini. Mari kita menyembah Dia. Mari kita proskuneo Dia. Haleluya, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Tidak ada yang berdiam diri sore hari ini. Semua menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkati. Saya minta Ibu Seba untuk berdoa maju ke depan. Haleluya. Turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah hadir.
Amin. Haleluya. Kau Allah hadir dan langsung di hati kami, di jiwa kami dan di roh kami. Saat ini kami percaya hamba-Mu telah berhenti berbicara. Amin. Haleluya. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan berhenti untuk menolong kami. Amin. Roh Haleluya. Kudus tidak akan berhenti memimpin hidup kami. Roh Kudus kami izinkan untuk mengendalikan seluruh kehidupan kami. Iman percaya kami teguhkan di dalam nama Yesus. Mungkin hari-hari ini banyak yang kami takut, banyak yang kami gelisah, banyak hal yang kami hadapi di depan kami yang tidak menentu. Tapi kami percaya saat ini firman-Mu telah berbicara atas kami. Teguhkan hati kami, yakinkan iman kami di dalam nama Yesus, supaya kami tetap percaya Engkau Allah yang pegang kendali hidup kami. Engkau berkuasa dan Engkau berotoritas atas hidup kami. Dan saat ini Bapa, berkati kami semua yang hadir yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman itu tergenapi atas hidup kami, iman kami. Firman-Mu tergenapi atas keluarga kami. Firman-Mu tergenapi atas setiap pergumulan kami. Dan kami percaya Engkaulah Kristus Tuhan yang dimuliakan atas kehidupan kami. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan membawa kemenangan. Kami pulang dengan membawa kemuliaan Tuhan menyertai langkah kami. Bahkan Engkau Allah akan mengutus para malaikat-Mu untuk terus menjagai kami di setiap langkah kami. Sebab ketika kami tidak mampu, Engkau turun tangan dan memulihkan keadaan kami. Engkau turun tangan menyembuhkan setiap kami. Engkau turun tangan dan menyatakan mujizat-Mu Tuhan atas hidup kami. Diberkatilah Tuhan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bersama dengan seluruh hamba-hamba-Mu. Bahkan kami berdoa biarlah pelayanan di tempat ini mengalami terobosan dan perubahan di dalam Engkau. Setiap hati Tuhan ubahkan menjadi baru. Setiap hati Tuhan ubahkan untuk terus melangkah dan mengalami mujizat dan kemenangan-Mu. Bahwa hidup kami berharga bagi Tuhan dan kami akan berikan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang sudah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk.